Halo, welcome to my YouTube channel. Aduh, aku gendut banget berasanya, tapi nggak apa-apa. Oke, aku nggak terlalu punya banyak waktu karena setengah jam lagi aku akan mulai bekerja. Gini, aku mau sharing tentang pengalaman aku mempunyai dua teman yang sangat berbeda sekali. Jadi kita berteman itu seharusnya memang harus memilih-milih, karena circle kita atau teman kita itu yang bisa membuat kita kedepannya tuh bisa menjadi seseorang yang seperti apa gitu. Jadi case-nya itu aku ada dua teman. Aku bilang aja yang A sama yang B. Yang A ini dia orangnya kerja keras, terus dia fokus sekali sama pendidikan, terus dia juga sangat-sangat effort dalam hal apapun itu. Terus minusnya adalah yang A ini kurang bisa menjaga intonasi saat bicara, dan si A ini lebih muda daripada si B gitu. Terus kalau yang B ini karena lebih tua, dia itu sosok yang punya banyak pengalaman dalam hal apapun juga. Dia juga pekerja keras, dia juga baik, dan dia juga effort, dan dia memberikan aku banyak nasihat untuk kehidupan aku. Oke. Dan dia lebih soft spoken dan bisa menjaga intonasi saat berbicara dengan lawan jenis, atau dengan orang yang lebih tua, atau dengan orang yang lebih muda gitu. Ya perbedaannya tuh itu, yang satu intonasinya itu kurang bisa masuk gitu. Kalau yang A itu, yang A, yang B itu bisa masuk. Nah, menurut aku dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi di sini aku berteman juga milih-milih gitu. Aku bisa dengan A nge-treatnya seperti apa ya, ya menyesuaikan keadaan dia. Kalau yang B juga menyesuaikan keadaan dia. Dan aku menerima kekurangan dan kelebihan dua orang ini gitu, untuk ya komunikasi dan segala hal. Tapi di sisi lain A dan B ini kan punya kekurangan tuh dari yang aku kasih tahu tadi. Nah, terkadang ternyata dari berbagai kejadian atau dari berbagai pengalaman yang aku alami dengan si A dan si B, ternyata semakin kesini, semakin kita tahu karakter orang, semakin kita itu bisa atau tidaknya menerima kekurangan teman-teman kita gitu. Jadi ternyata kita juga harus punya boundaries atau punya batasan, kira-kira teman yang seperti apa yang bisa kita jadikan teman teman aja, atau teman yang bisa ternyata bisa menjadi musuh kita gitu. Oke? Karena yang aku tanda kutip di sini tuh kecewa gitu ya, ternyata di saat kita itu tidak bisa menerima kekurangan teman-teman kita gitu. Jadi kita tuh ya sebagai manusia ya pasti punya kekurangan dan kelebihan, tapi ternyata kita harus punya kriteria teman seperti apa sih yang bisa membangun diri kita, atau yang juga bisa kita terima kekurangan dan kelebihannya, yang tidak
menusuk kita dari belakang gitu. Pokoknya mungkin aku udah berusia udah dewasa, jadi untuk teman-teman yang di online ini yang mendengarkan aku bercerita, ternyata penting sekali kita itu untuk pilih teman dan memilah-milah. Jadi gak semuanya kita itu bisa berteman deep gitu loh, nggak bisa. Ternyata ada beberapa orang yang kita just yaudah teman biasa, ada orang yang bisa kita berteman layaknya kayak sahabat, malah mungkin kayak saudara gitu. Terus gimana di antara A dan B ini yang menurut kamu lebih oke? Menurut aku dua-duanya oke, tapi di saat kita tahu kekurangan orang itu tidak bisa kita terima, kita harus layaknya orang bersosialisasi ya. Mungkin kita harus mungkin memberitahu bahwa perilaku dia tidak bisa kita terima gitu. Jadi to the point aja gitu loh. Karena pertama, meskipun kita nggak tahu kita tuh bakal diterima atau tidak, omongan kita diterima atau tidak di saat kita menasihati teman kita itu yang kekurangannya tidak bisa kita terima, tapi setidaknya kita memberitahu gitu. Karena nggak semua orang itu kan peduli ya sama diri kita atau orang lain, begitu sih. Jadi menurut aku buat teman-teman sih, sekali lagi tetap bangun boundaries buat diri kita. Kira-kira kita itu bisa berteman dengan orang yang seperti apa? Kira-kira apakah kelebihan dan kekurangan kita itu bisa diterima sama orang itu? Dan apakah sebaliknya, ataukah apakah mereka itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita? Begitu. Karena interaksi antara pertemanan ini tuh sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Dan ke depannya itu kita akan lebih bijak lagi untuk memilih-milih teman. Seperti itu ya teman-teman online aku. Makasih banyak. 7 menit ini aku memberitahu kalian sesimpel mungkin cerita aku, karena aku akan mulai bekerja. Terus terima kasih banyak, sudah ada 600 sekian subscriber. Terima kasih sudah support aku, dan aku belum konsisten untuk bikin video ini karena aku masih suka bikin reels atau TikTok di Instagram ataupun di TikTok gitu ya, karena mungkin aku juga sibuk bekerja dan sibuk membaca buku dan sibuk main. Oke, thank you so much. See you, bye.